Selamat siang, perkenalkan nama saya Ricky Aprianda. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menganalisa secara numerik perhitungan seakeeping kapal PSV Brad Oil dan nilai tension pada konfigurasi mooring system. Langkah pertama pada video hari ini kita membuka desain modeler. Kemudian dengan desain modeler kita mengimpor kapal PSV melalui yang telah kita buat sebelumnya melalui 3D design di Microsoft. Setelah kita import, kita generate, dan setelah kita generate kita slash pada keadaan syarat maksimum atau WL6 sehingga didapatkanlah dua bagian seperti yang dilihat di video. Setelah terdapat dua bagian, kita jadikan satu bagian atas dan bawah untuk menjadi sesuatu bagian yang utuh untuk memudahkan kita mencari momen inersianya. Setelah kita mendapatkan uh, desain modeler, langkah selanjutnya kita membuka hydrodynamic diffraction. Pada hydrodynamic diffraction sendiri kita langsung konektivikan desain modeler langsung ke geometrinya, dan kemudian kita add kita setting dulu untuk momen inersi atau add mesh kepada bagian atau geometri kapal dengan rumus sebagai berikut. Dan kita add kita setting dulu untuk kedalaman dan lebar serta panjang untuk permukaan lautnya sehingga didapatkan panjangnya sekitar 180 dan kedalaman 15 meter. Langkah selanjutnya kita langsung menuju ke meshing dengan perkiraan meshing terkecil adalah 0,2 dan meshing tertinggi adalah 1 meter, dan kita kemudian generate. Kemudian kita masuk ke hydrodynamic analysis. Kita analisis settingnya kita buat ke pre-Python solver sehingga kita masukkan script Pythonnya seperti tertera di gambar. Ke analisis setting lainnya seperti yang di video, dan hingga kita ke solution. Kita cari solution, kemudian kita lihat di solution kita apa yang kita dapat, apa yang kita butuhkan seperti RAO untuk keadaan pitch, yaw, dan 6 degree freedom yang lainnya. Ya, hasil dari hydrodynamic diffraction yang pertama adalah HEV. Gerakan HEV adalah gerakan kapal yang sejajar dengan sumbu Z, dan saat terjadi having, kapal mengalami naik turun secara vertikal. Dalam analisis sudut heading 0 derajat sampai 350 derajat, didapatkan perpindahan dari gerak having yang paling besar adalah pada sudut 90 derajat mengalami perpindahan sebesar 1,571 meter per meter. Dilanjutkan dengan gerakan kedua yaitu gerakan surge. Gerakan surge adalah gerakan yang mengacu pada sumbu X, dan saat terjadi gerakan surge kapal mengalami maju dan mundur. Dalam gerakan surge ini sama seperti di awal, sudut yang mengalami perpindahan yang paling jauh adalah sudut heading 180 derajat dengan mengalami perpindahan 7,8 meter per meter. Yang ketiga adalah gerakan sway, yaitu gerakan kapal yang sejajar dengan sumbu Y, yang saat terjadi sway kapal mengalami pergeseran ke kiri dan ke kanan. Dengan hasil analisis menunjukkan sudut heading dengan perpindahan dan rotasi terjauh untuk gerakan kapal sway pada sudut heading 170 dengan perpindahan sebesar 8,05 meter per meter. Dilanjutkan dengan gerakan rolling, yaitu gerakan yang memutar dengan mengelilingi sumbu X. Ketika terjadi rolling, bagian sisi kanan kapal bergerak ke sebelah bagian sisi kiri kapal yang secara terus bergantian dengan perpindahan terjauh pada sudut 90 derajat, yaitu berotasi sebesar 39 derajat per meter. Yang kelima adalah gerakan pitch, yaitu gerakan kapal yang memutari sumbu Y
ketika terjadi pitch, kapal mengalami perubahan trim bagian bow and stern secara bergantian dengan mengalami pindahan terjauh, yaitu pada sudut heading 270 derajat mengalami rotasi sebesar 5,4 derajat meter. Dan yang terakhir adalah gerakan yaw, yaitu gerakan yang mengalami atau mengelilingi sumbu Z. Ketika terjadi yaw, kapal mengalami putaran di tempat dengan rotasi terbesar pada sudut 225 derajat, yaitu 1,577 derajat per meter. Langkah selanjutnya adalah kita membuat untuk hydrodynamic response, kita membuat box atau yang kita asumsikan itu sebagai pelabuhan dengan menambahkan box pada menu desain modeler. Dan seperti yang digambar, box akan muncul di sebelah kiri kapal, dan kemudian kita akan seperti yang langkah pertama kita slash menjadi dua bagian, tapi untuk yang pada box sendiri slash pada 0 meter, sehingga hanya pada permukaan terapung saja yang dianggap sebagai tambatan. Dan kemudian setelah kita slash, kita freeze supaya tidak bergerak, sehingga kita jenet kembali dan kita masukkan atau konektivitaskan ke hydrodynamic response. Selanjutnya di hydrodynamic response, selanjutnya kita seperti biasa kita add mesh pada pelabuhan, dan sebelum add mesh kita membuat connectivity, yaitu untuk nanti sebagai poin-poin sambungan, dan kita menggunakan fix point. Dan kita pelabuhan juga kita menggunakan add mesh, kita masukin momen Indonesia pelabuhan karena pelabuhan bentuknya balok, maka untuk rumusnya seperti berikut. Kemudian konektivitas kita menggunakan kabel spesifikasi kabel berikut, dan kita menggunakan konfigurasi 2112 karena panjang kapal tidak lebih dari 140 meter, sehingga terdapat 6 kabel seperti yang di video. Kita lanjutkan dengan memasukkan itu detail of kabel, yaitu detail dari kabel seperti yang di video. Kita menggunakan kabel non linear tipenya, dan kita meng-add vendor, kita masukkan vendor. Pada saat vendor kita masukkan damping coefficientnya sebesar 0,18 second, fraction coefficient 0,8, dan stage-nya adalah 3 meter. Kita actionnya adalah omnidirection dengan sudut X-nya yaitu 90 derajat, dan kita menggunakan tipe fix dan konektivitas vendor of connection of structure. Hasil analisis konfigurasi kategori mooring system yang tepat untuk melihat nilai tension dilakukan dengan variabel wave current dengan tinggi gelombang yaitu kecepatan gelombang yaitu 28,15 meter per second, dengan periode gelombang yaitu 6,5 second, dengan amplitude gelombang yaitu 1,83 meter, dengan arah 8 arah mata angin yang berbeda. Didapatkan konfigurasi catenary yang digunakan adalah 2112 karena panjang dari kapal sendiri tidak kurang dari 140 meter, dan pada pengukuran 1200 detik nilai maksimal tension tali tambat kabel 1 sebesar 769,6 kN pada sudut 90 derajat yaitu arah timur laut, kabel 2 sebesar 1171 kN pada sudut 135 derajat yaitu arah utara, dengan kabel 3 sebesar 1.414 kN dengan sudut 270 arah barat daya, kabel 4 sebesar 1103 kN pada sudut 270 barat daya arah barat daya, dengan kabel 5 sebesar 1796 kN pada sudut 315 dengan arah selatan, dan yang terakhir adalah kabel 6 dengan maksimal tension sebesar 1446 kN pada sudut 315 dengan arah selatan.
Hal ini disebabkan oleh arah datangnya atau sudut datangnya wave current dan tinggi amplitude wave yang berbeda-beda.